Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2. Perkenalkan, saya Fitriani, guru DSD Negeri 1 Terusan Raya Barat, Desa Terusan Raya Barat, Kecamatan Batagu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 DLPTK Universitas Mula Warman, Samarinda, Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 dengan mengambil tema 4, subtema 4, pembelajaran 2, kewajiban dan hak sebagai warga negara berkaitan dengan menjaga kesehatan tubuh di kelas 3. Berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Luar biasa semuanya hari ini anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sudah sarapan? Alhamdulillah semuanya sudah sarapan. Ya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Silakan ketua kelas dipimpin doanya.
terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doanya. Ya, kita absen dulu ya. Ibu mau kalian sebutkan cita-cita kalian. Nah, mau jadi apa nanti kalau sudah besar cita-citanya? Andika Pratama. Wah, polisi. Aminkan semuanya. Amin. Ya. Asrani. Ustadz. Ya, amin. Aulia Putri. Nah, Aulia mau jadi TNI. TNI wanita. Cahya Kamila. Ustazah. Ya, Fitra. Sama Ustazah. Haimin. Nah, mau jadi pilot. Mau melihat luar angkasa. Haimin. Hatta. Nah, sama pilot. Ika. TNI. Kevin Alfarul Rahman. Tentara. Fitriani. Nah, mau jadi dokter. Jadi nanti kalau ada yang sakit silahkan berobat dengan Fitriani. Naila Akila. Wah, guru sama ibu lah. Naila Husta. Sama ya, guru. Nurjiah. Ustazah. Zaskia. Guru. Husnul Afiria. TNI. Ya, supaya cita-cita kita tercapai, kita harus rajin apa? Kita harus rajin belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, sebelum kita belajar, seperti biasa kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Silakan Fitra dipimpin kawan-kawannya, semuanya berdiri. Ya, menghadap ke depan. Lagu Garuda Pancasila dan ya, silakan duduk kembali. Mengapa kita harus menyanyikan lagu nasional sebelum belajar? Sebagai rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia. Ya. Kita tepuk dulu sebelum belajar supaya lebih semangat. Siapa kita? Siapa pemimpin kita? SDN 1 Terusan Raya Barat. Ya, luar biasa hari ini semuanya. Ya, kita yang masih ingat materi kita sebelumnya. Ayo, ada yang masih ingat? Kewajiban. Kemarin kita belajar kewajiban dan hak terhadap apa itu? Lingkungan. Ya, kewajiban dan hak terhadap lingkungan. Apa saja kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan? Ada yang masih ingat? Kewajiban terhadap lingkungan dulu. Betul.
lagi? Membuang sampah di tempatnya. Ya, bisa membuang sampah di tempatnya. Gotong royong itu kewajiban kita terhadap lingkungan. Setelah kita misalnya apa tadi? Membuang sampah pada tempatnya, gotong royong, membersihkan lingkungan, maka hak yang kita dapatkan, apa hak yang kita dapatkan? Lingkungan jadi bersih. Ya, lingkungan menjadi bersih dan kita merasa nyaman, terhindar dari berbagai apa Dika? Penyakit. Ya, terhindar dari berbagai penyakit. Pintar semuanya. Nah, sekarang perhatikan ini. Apa yang kalian lihat pada gambar di bawah ini? Nah, gambar tentang apa ini? Tentang apa kira-kira? Menjadi kesehatan. Menjaga kesehatan, ya, tentang menjaga kesehatan. Ini gambar apa Aulia nih? Ada gambar apa tuh? Makan. Ya, gambar makan makanan Sehat. ya, sehat. Habis makan ada apa ini? Ya, olahraga. Selain olahraga apa nih? Ya, tidur. Betul semuanya. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 4, pembelajaran 2, kewajiban dan hak sebagai warga negara berkaitan dengan menjaga kesehatan tubuh. Nah, seperti apa menjaga kesehatan tubuh? Kita bahas pada pembelajaran hari ini. Jadi nanti melalui kegiatan tanya jawab, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkenaan dengan kalimat saran yang sudah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Melalui kegiatan mengamati teks bacaan, nanti ada ibu sajikan teks bacaan lah. Nah, teks bacaan PowerPoint maupun sama dengan yang di buku pelajaran, kalian mampu mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan menjaga kesehatan. Habis itu nanti melalui mengamati gambar. Nah, nanti ada gambar pola hidup tidak sehat. Kalian mampu menelaah dampak dari tidak melaksanakan kewajiban sebagai warga negara berkaitan dengan menjaga kesehatan. Kemudian nanti kalian akan menentukan kalimat saran yang sesuai untuk penyelesaiannya. Seterusnya nanti kalian juga bisa menceritakan pengalaman kalian menjaga kesehatan. Nah, dengan memiliki jajanan sehat. Nah, nanti kalian ada bercerita. Selanjutnya nanti kalian dapat menyajikan kalimat saran yang sesuai dengan penyelesaian masalah sederhana berkaitan dengan kewajiban dan hak menjaga kesehatan tubuh. Jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Nah, silakan kalian siapkan dulu buku paket, buku tulis, pulpen. Buka halaman 67 kan. Kalian ini kan jumlahnya 15 orang. Jadi ibu bagi sesuai tempat duduknya menjadi 3 kelompok. Satu kelompok jumlahnya 5 orang. Kelompok 1 ada Andika Pratama, Husnul Akhiriyah, Aulia Putri, Naila Akila, dan Naila Husta. Kelompok 2 ada Asrani, Haimin, Ika, Nurjiah, dan Sastia Pertiwi.
Kelompok 3 ada Fitra, Cahya Kamila, Hatta, Fitriani, dan Kevin Alvaro Rahman. Nah, jadi itu kelompok-kelompoknya. Ayo kita tepuk semangat dulu supaya lebih semangat. Tepuk semangat. Ya, sudah semangat sobat. Sudah semangat. Nah, itu ada perintahnya di depan apa? Coba kalian amati teks bacaan berikut ini dan silahkan setiap kelompok membacakan setiap paragrafnya. Nah, mana teksnya? Nah, ini teksnya. Nah, ini ada 3 paragraf. Ini paragraf 1, 2, dan ini 3. Nah, tiap kelompoknya Ibu minta perwakilan membacakan. Yuk, siapa kelompok 1 dulu? Silahkan bacakan. Jadi panasan saat pulang sekolah di malam harinya ia demam dan dadanya panas. Ibu mengepres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Ibu ingin Siti sehat, membawa Siti ke puskesmas. Nah, itu paragraf 1. Yuk, kelompok 2 lagi yuk bacakan. Semangat bacanya lah, nyari-nyari lah. Nah, mulai sebagai sampai bertugas. Yuk, siapa yang membacakan? Kelompok 2. Yuk, dia baca dia. Sebagai warga negara kita berpendapat fasilitas berobat oleh karena itu pemerintahan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas. Nah, paragraf 2. Paragraf 3 Amelina. Dokter lalu memeriksa Siti. Setelah diperiksa, dokter memberinya obat dan vitamin. Dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatan. Ia harus banyak minum air putih hangat. Ia harus memilih jajanan yang sehat. Ia juga harus rajin mencuci tangan. Ibu dan Siti berterima kasih kepada dokter. Mereka senang berobat di puskesmas. Ya, ada 3 paragraf lah. Nah, jadi membacanya itu kita harus memperhatikan titik dan komanya, tinggi rendah suara lah, intonasinya. Nah, jadi membaca harus memperhatikan kaidah-kaidah membaca. Nah, dari teks bacaan ini tadi yang sudah kalian baca, di dalamnya ada kewajiban dan hak Siti. Nah, jadi kira-kira apa kewajiban dan hak Siti dalam teks bacaan berjudul Siti Demam? Yuk, apa kira-kira kewajiban Siti dulu? Siti dulu. Apa kira-kira Kevin? Jaga kesehatan. Ya, betul. Di dalam sana Siti harus menjaga kesehatan supaya Siti tidak apa tadi ini bacaannya apa judulnya? Siti demam. Jadi Siti harus menjaga kesehatan. Itu kewajiban Siti lah. Nah, terus apa lagi selain menjaga kesehatan tadi yang dibaca? Apa kewajiban Siti? Apa Nur? Makan jajanan sehat. Ya, Siti harus makan jajanan sehat. Siti harus makan jajanan sehat. Terus apa lagi kewajiban Siti? Rajin mencuci tangan. Ya, rajin mencuci tangan. Jadi di
dalam teks bacaan tadi Siti dianjurkan supaya rajin mencuci tangan. Nah, ini ada gambarnya. Nah, terus hak yang Siti dapatkan apa? Hak yang Siti dapatkan? Akila. Mendapat tempat berobat. Ya, mendapat tempat berobat. Di mana tadi Siti berobat? Dari bacaan tadi di puskesmas. Selain mendapat tempatnya, Siti juga mendapat apa? Naila? Layanan kesehatan. Ya, betul. Siti juga mendapat layanan kesehatan dari dokter. Tadi ada diberi vitamin, diberi obat. Nah, itu layanan yang Siti dapatkan. Nah, sekarang ini ada apa nih di depan? Amati gambar berikut. Apakah kalian juga pernah mengalaminya seperti pada gambar? Pertama ini kenapa? Ya, sakit gigi. Gambar kedua apa nih? Sakit perut. Orang udah cantik, sakit perut. Gambar ketiga apa? Ya, demam. Ini apa nih? Muntah. Ini gambar apa nih? Ya, diare. Nah, jadi ibu mau bertanya, apakah kalian pernah mengalami seperti ini, penyakit seperti ini? Pernah tidak? Ya, pernah. Coba Asran maju sini. Nah, coba ceritakan pengalamannya. Sakit gigi karena banyak makan permen. Nah, Asran pernah sakit gigi karena banyak makan permen. Ayo yang lain pernah tidak? Pernah. Oh ya. Ya, silakan untuk tepuk tangan untuk Asran. Nah, Asran berani bercerita karena kata Asran sakit gigi terlalu banyak makan permen. Selain permen, apa ya kira-kira yang bisa menyebabkan sakit gigi? Makan apa? Ya, makan makanan yang dingin, makan makanan yang manis. Lah, ayo siapa lagi maju perempuannya yuk. Nah, Saskia, maju Saskia. Sakit perut makan makanan pedas. Nah, jadi kata Saskia sakit perut karena makan makanan yang pedas. Jadi kalau kalian mau makan makanan pedas, jangan berlebihan, jangan terlalu banyak memakannya lah supaya tidak sakit perut. Ya, tepuk tangan untuk Saskia. Di penyakit yang di atas tadi ada demam, sakit gigi, sakit perut, muntah, diare. Nah, bisa terjadi karena kita terlalu banyak makan atau mengkonsumsi jajanan yang kurang sehat seperti permen, air es, coklat, makanan pedas, makanan berminyak. Nah, makanan berminyak itu juga tidak bagus kalau kita terlalu banyak memakannya. Lah, jadi jangan terlalu banyak memakannya. Selanjutnya, kalian ibu minta mengerjakan LKPD. Di sana ada LKPD 1 dan LKPD 2 lah dengan anggota kelompok kalian. Nah, ibu mau kalian tepuk fokus. Melihat, melihat. Ya, sekarang ibu bagi LKPD-nya. Ya, silakan dilihat dulu tugas kelompoknya. Jadi kalian disuruh membuat kalimat saran dari gambar yang di sana. Kalian juga disuruh mengidentifikasi kewajiban dan hak menjaga kesehatan tubuh. Kalimat saran
Ayo, ada yang masih ingat apa itu kalimat saran? Apa itu kalimat saran kemarin, Mel? Kalimat yang berisi pendapat. Ya, kalimat saran itu kemarin adalah kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan apa, Fitra? Permasalahan. Ya, betul, untuk menyelesaikan permasalahan. Kemarin kalimat saran itu ditujukan kepada orang lain dengan bahasa yang apa, Dika? Santun. Ya, betul, harus dengan bahasa yang santun. Selain santun apa lagi? Sopan. Nah, betul, bahasa yang santun, bahasa yang sopanlah disampaikan supaya orang lain tidak tersinggung. Nah, itu jelaskan dulu tentang LKPD ya. Saran menggunakan kalimat yang efektif. Nah, kalimat saran itu biasanya dimulai dengan kata seharusnya, hendaknya, sebaiknya. Nah, di sini ada contohnya. Fitri, aku menyarankan sebaiknya kamu membuat tugas bagian ini saja. Nah, itu kalimat saran. Ada kata sebaiknya. Terus si Fitri menjawab, nah, terima kasih Dedi untuk sarannya. Nah, jadi ini untuk kalimat saran yang sopan dan santun. Jadi nanti kalian di dalam sana LKPD buat kalimat saran menggunakan kata seharusnya, bisa, hendaknya, atau sebaiknya dengan kata yang sopan dan santun. Apa arti kalimat efektif? Adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa yang baik, sistematis, tidak menimbulkan arti atau makna yang ganda. Contohnya, ini menanyakan sebaiknya pakailah kenakan pakaian yang tebal ketika cuaca dingin agar tidak masuk angin. Nah, kira-kira kalimat pertama ini masuk kalimat yang efektif atau tidak? Tidak. Ya, tidak. Kenapa ya jadi tidak? Sebaiknya pakailah kenakan. Nah, pakailah dan kenakan itu artinya sama. Jadi kalimat ini mengandung kata yang ganda atau banyak arti, makanya tidak bisa dikatakan kalimat efektif. Contoh yang kedua, sebaiknya kenakan pakaian yang tebal ketika cuaca dingin agar tidak masuk angin. Nah, yang keduanya ini adalah contoh kalimat efektif karena tidak mengandung makna yang ganda atau banyak artinya. Ya, sekarang Ibu beri waktu 15 sampai 20 menit kalian kerjakan LKPD 1 dan LKPD 2. LKPD 1, amati kalimat berikut. Ini ada kalimat 1 sampai 10. Kalimat tentang kewajiban dan hak berkaitan dengan menjaga kesehatan tubuh. Nah, jadi contoh nomor 1, berobat ketika sakit. Berobat itu kira-kira masuk kewajiban atau hak? Kewajiban. Ya, kewajiban. Jadi nanti dimasukkan dalam kolom kewajiban. LKPD kedua ini perintahnya. Bersama anggota kelompok tuliskan kalimat saran yang sesuai untuk menyelesaikan masalah pada gambar menggunakan kalimat yang efektif. Nah, Ibu bertanya dulu, yang di depan ini gambar tentang apa nih? Makanan atau gorengan. Terus ini gambar tentang makanan yang berminyak, nah, atau gorengan. Tulis kalimat saran kalian, misalnya hendaknya, sebaiknya jangan makan gorengan terlalu banyak atau berlebihan misalnya, karena bisa menyebabkan apa kalau terlalu banyak makan yang berlemak? Kegemukan
gemukan atau obesitas lah. Nah, jadi itu maksud LKPD yang kedua. Ya, silahkan kerjakan berkelompok. Ya, silakan dulu maju kelompok 1. Kami dari kelompok 1, nama saya Husnul Afilia Aulia Putri. Tiga pertama, Naila Husna, Naila Gila. Hasil kelompok kami, jawaban LKPD 1, kewajiban terhadap tubuh, berobat ketika sakit, tidur cukup dan teratur, olahraga, mengkonsumsi jajanan atau makanan sehat, rajin membersihkan tubuh seperti mandi dan cuci tangan. Hak terhadap tubuh, merasa nyaman melakukan berbagai aktivitas karena tubuh yang sehat, terhindar dari berbagai penyakit, tubuh tidak lebih dari dan selalu bersemangat, bersyukur memiliki tubuh yang sehat. Nah, ini jawaban LKPD 1 lah yang sudah diidentifikasi. Kewajiban terhadap tubuh, kata kelompok 1, berobat ketika sakit. Itu kewajiban kita. Ya, betul. Tidur cukup dan teratur, mengkonsumsi jajanan atau makanan sehat dan membersihkan tubuh seperti mencuci tangan. Ya, betul lah. Sudah. Ada yang beda kah? Sama kah? Nah, hak terhadap tubuh, katanya merasa nyaman melakukan berbagai aktivitas karena tubuh sehat. Ya, kalau tubuh kita sehat, kita mau mengerjakan apapun bisa. Nah, nyaman. Kalau tubuh tidak sehat atau sakit, contohnya kita tidak bisa bersekolah. Ini jawaban LKPD 1. Alhamdulillah, bagus jawabannya betul. Ya, silakan yang mau bertanya. Ya, boleh. Kelompok 2 dia. Apa yang ditanyakan? Berapa kali mandi dalam sehari? Nah, kelompok 2 bertanya berapa kali kira-kira yang bagusnya kita mandi dalam sehari. Ayo teman Husnul, silakan dibantu menjawab. Sekurang-kurangnya 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Nah, dia kata kelompok 1, sekurang-kurangnya itu 2 kali kita mandilah sehari, pagi dan sore. Ya, betul. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Nah, untuk LKPD 2, Ibu minta kelompok 3. Nah, bagi semuanya. Kami dari kelompok 3, nama saya Cahaya Kamila. Nama saya Fitra. Nama saya Fitriani. Nama saya Kipi Abdul Rahman. Nama saya Hatta. Jawaban LKPD 2, gambar tentang makanan pedas. Kalimat kalam, sebaiknya hindari makanan tersebut atau jangan dikonsumsi berlebihan karena bisa menyebabkan perutmu sakit, diare. 3, jangan banyak terlalu makan makanan yang pedas karena bisa menyebabkan peradangan pada lambung, bisa menyebabkan sakit perut atau mah lah. Ya, bagus. Sudah. Ayo silahkan gambar yang kedua. Gambar tentang makanan yang banyak mengandung minyak atau berbagai gorengan. Kalimat kalam, sebaiknya hindari makanan tersebut atau jangan dikonsumsi berlebihan karena bisa menyebabkan diabetes. Boleh dikonsumsi atau dimakan secara berlebihan karena kata kelompok 3 tadi bisa menyebabkan kerusakan gigi. Misalnya gigi berlubang atau sakit gigi. Nah, dan giginya nanti bilang itu apa namanya giginya? Nah, ompong. Kalau tidak mau giginya cepat ompong, jangan terlalu banyak makan yang dingin dan manis. Ya, gambar yang keempat.
Gambar tentang makanan yang mengandung coklat. Kalimat salah. Sebaiknya hindari makanan tersebut atau jangan mengkonsumsinya berlebihan karena bisa mengganggu kesehatan gigi, radang paru, obesitas, dan detak jantung tidak teratur. Nah, kalau coklat ini kalau dimakan berlebihan juga bisa menyebabkan obesitas atau kegemukan. Ya, bagus sudah penjelasan dari kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, bagus sudah jawabannya. Silakan, ada yang ingin bertanya untuk LKPD 2 yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3. Nah, silakan bertanya, boleh Saskia. Bolehkah kita makan makanan manis? Nah, jadi kelompok 2 bertanya lagi, bolehkah kita makan makanan manis? Boleh tidak, Amen? Boleh, tapi jangan berlebihan. Ya, betul, boleh. Tapi kata Amel dan Ibu sudah jelaskan tadi, jangan berlebihan. Kalau kalian mau makan permen boleh, makan es krim boleh, coklat boleh, tapi jangan berlebihan. Jangan dimakan setiap hari lah, nanti bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Ada yang ditanyakan lagi? Ya, kalau tidak, tepuk tangan dulu untuk kelompok Amel. Nah, sudah jawabannya, silakan duduk. Jadi dari presentasi tadi kalian sudah dapat membedakan kewajiban dan hak terhadap tubuh. Untuk mendapatkan tubuh sehat, maka kewajiban kita adalah menjaga dan merawat tubuh seperti makan makanan sehat dan jangan jajan apa Petra? Sembarangan. Ya, jangan jajan sembarangan. Untuk mengetahui pemahaman kalian, Ibu mau kalian kerjakan evaluasi, kerjakan masing-masing lah per individu atau per orang. Jangan berkelompok, ini mengerjakannya masing-masing. Jangan lupa ditulis namanya, dibaca soalnya dan dipahami. Ibu beri waktu ke 10 menit lah karena ini soalnya udah. Yang sudah bisa dikumpul di depan. Ya, jadi nanti soal evaluasi inilah kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kita simpulkan bersama-sama pembelajaran hari ini, yaitu kita belajar tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara berkaitan dengan menjaga kesehatan tubuh. Kewajiban terhadap tubuh adalah menjaga dan merawat tubuh kita agar tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Seperti penyakit apa tadi? Apa nih? Sakit gigi. Sakit apa nih? Sakit perut. Habis itu apa nih? Demam. Dari itu kita merawat tubuh kita seperti apa? Mengkonsumsi makanan atau jajanan sehat. Habis itu kita juga harus kewajiban kita bersyukur. Nah, yang terpenting itu bersyukur memiliki tubuh yang sehat. Bagaimana cara bersyukur? Menjaga tubuh, merawat tubuh kita, makan makanan yang sehat. Nah, itu bersyukur. Berobat ketika sakit, tidur secara teratur, olahraga, kewajiban terhadap tubuh kita. Hak terhadap tubuh adalah sesuatu yang kita rasakan atau dapatkan setelah menjaga dan merawat tubuh kita. Seperti apa? Badan tubuh kita selalu sehat. Merasa apa lagi nih? Merasa nyaman. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi gunakan lagi untuk mendapatkan hak terhadap tubuh seperti tidak sakit, tubuh
tubuh bersih, tubuh terhindar dari penyakit, maka kita harus melaksanakan kewajiban menjaga dan apa fitrah? Merawat tubuh. Ya, menjaga dan merawat tubuh. Untuk pembelajaran kita selanjutnya nanti itu kita akan membahas tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 tentang cuaca. Nah, sekarang mau bertanya, bagaimana perasaannya tentang pembelajaran hari ini? Apakah sedih, senang, bosan, atau biasa-biasa saja? Ya, alhamdulillah senang. Semangat semuanya? Kalau semangat kita nyanyikan dulu Mulia Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan berakhlak pada Tuhan Yang Esa dan bersama mulia berkebenaran logam gotong royong mandiri kreatif dan bernalar kritis. Ya, angkat tangan yang mau hadiah. Nah, semuanya mau hadiah. Ya, itu bagikan hadiahnya lah. Ya, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Silakan rapikan dulu bukunya. Alat tulisnya masukkan dalam tas, bukunya apa tuh? Letakkan di lemari. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Doa Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doanya. Yuk kita baris tuh. Jika aku harus memilih, aku akan memilih untuk menetap di masa kecilku.